sebelum kejadian mulai dari pukul 20 mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum ada yang nelan obatnya 2, ada yang Ini obat-obatan terlarang maksudnya? terlarang. Oke. Ya. Untuk mabuk misalnya? Iya, campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya. Kemudian 2 teman Eki itu mengaku? Iya, 2 teman Eki. Termasuk mereka mengatakan 2 teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama? Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam kejadian. Campur vodka. Ini belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan di persidangan yang dulu? Nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan PK 6 terpidana ini? Karena sudah muncul dalam persidangan. Oke. Ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya? Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya, saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar dan saya jawab. Arta. Ya, itu dia faktanya menarik ya. Ini adalah cuplikan di mana Bang Pitra juga bersama dengan kuasa hukum terpidana Jutek Bongso menanggapi atau mengomentari sebuah fakta yang menarik yang baru muncul di persidangan, bahwa ada fakta bahwa korban Eki sempat minum-minum. Kemudian spesifik disebut tadi vodka. Nah, saya pertama sebelum saya ke Bang Pitra, saya ke Bang Jan. Bang Jan, tanggapan Anda, ini rekan Anda yang menyebutkan bahwa ada sempat ditemukan fakta minum-minum, kemudian spesifik tadi disebut vodka dan obat terlarang. Itu betul atau tidak fakta itu ditemukan? Saya terkena. Oke, Bang Jan, dengar suara saya Bang Jan? Oke, baik, sambil kita perbaiki audionya, saya ke Bang Pitra terlebih dahulu. Bang Pitra, ini sangat serius, spesifik disebut. Tanggapan Anda? Yang pertama, tanggapan saya terhadap Jutek Bongso ini tadi malam juga saya udah tantang dia apakah itu omongan dia langsung dari dia tidak berani itu, dan dia tidak bilang bukan saya, kata dia gitu. Artinya Jutek Bongso ini saya menganggap sedang bersandiwara dan sedang membual gitu loh terhadap publik, di mana yang bersangkutan itu tidak bisa mendeklar bahwasannya saksi dia ini telah terverifikasi maupun tervalidasi. Persoalannya adalah keterangan yang mereka ajukan itu rata-rata itu mayoritas saksi testimoni yang katanya informasinya gitu loh, yang keakuratannya belum terverifikasi ataupun tervalidasi kesaksiannya itu. Termasuk soal minum-minum ini ya? Termasuk soal minum-minum ini? Termasuk soal minum-minum. Logika sederhana saja. Ini kan mereka ini kan sudah membaca hasil otopsi seperti apa, hasilnya apa. Kalau tuduhan mereka itu yang menyebutkan meminum minuman keras, adanya vodka dan lain-lainnya, tentu itu pada waktu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini tidak ada, sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Tidak ditemukan. Emang sebodoh itu dokter forensik tidak memeriksa secara keseluruhan. Sudah diperiksa secara keseluruhan sehingga itu menepis tuduhan yang disampaikan oleh Jutek Bongso tadi. Makanya tadi malam itu saya suruh yang bersangkutan itu bertaubat, dan alhamdulillah dia langsung sadar diri bertaubat gitu loh. Pada hari itu juga. Saya konfirmasi langsung. Bang Jan, sudah bisa dengar suara saya Bang Jan? Ya, sudah. Bang Jan, terkait rekan Anda semalam menyebutkan ada indikasi bahwa korban Eki ini minum-minum, bahkan spesifik disebut merek minuman kerasnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ini betul tidak fakta yang ditemukan? Ya, fakta itu kan dikemukakan oleh saksi ya pada saat di muka persidangan. Ya, bahkan mereka dengan sukarela membuat pernyataan di hadapan notaris, sehingga itu kami jadikan sebagai novum. Intinya bahwa para saksi ini dengan sadar bahwa mereka memberikan keterangan itu di muka pengadilan di bawah sumpah. Ya, jadi kalau ada pihak-pihak yang keberatan terhadap kesaksian mereka, ya silakan langsung lakukan proses hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang. Bukan masalah proses hukumnya, Mas. Saksi saudaranya mencabut keterangannya, nggak komitmen juga dan konsisten gitu loh setelah diwawancara oleh politisi saudara.
saya pikir kalau ada yang keberatan terhadap baik saksi saya sebutkan Liga Akbar yang mencabut keterangan ataupun Dede Riswanto yang mencabut keterangan, ya silakan saja. Ada mekanisme hukum yang terhadap. Iya benar. Tapi saksi itu adalah saksi yang saudara arahkan dan buat-buat dengan membuat affidavit gitu loh. Tim Peradi saja, ya dengan tegas menyatakan melaporkan AF dan Dede. Nah, ini yang kita tunggu untuk mereka jadi tersangka sehingga nanti akan terbuka mana yang benar, mana yang tidak benar. Oke, begini Bang Jan, satu pertanyaan saja. Tadi dikatakan oleh Bang Pitra, jika memang ada indikasi minum alkohol ketika otopsi, mengapa tidak ditemukan kandungan itu? Bagaimana Anda menjawab ini, Bang Jan? Ya, tidak usah alkohol. Di dalam laporan polisi disebutkan bahwa saudara Eki ini ditusuk dengan benda tajam. Hasil visum maupun hasil otopsi tidak menunjukkan adanya luka tusuk itu. Bukan, yang ditanyakan itu, saudara kan mengatakan dia menggunakan alkohol, autopsi itu tidak ada itu. Gitu. Berarti kan karang-karangan saudara itu kesaksian itu. Untuk suatu fakta yang menyebabkan kematian Eki saja tidak ada di dalam visum, apalagi bau alkohol. Ngerti nggak yang dikatakan visum itu apa, Mas? Mengerti. Apa? Coba, otopsi itu apa artinya? Visum itu apa artinya? Jadi biar kita clear, jangan dibilang visum, otopsi, tapi saudara nggak ngerti apa artinya, apa arti visum? Visum et repertum itu apa? Kami bukan, visum et repertum itu apa artinya? Yang jelas. Enggak, visum et repertum itu apa artinya? Saudara tadi mengatakan ahli begini, scientific evidence, bukti ilmiah, sedangkan visum et repertum aja pengertiannya Anda ngerti. Saya tidak perlu menjawab. Bukan, berarti Anda nggak ngerti arti visum itu apa. Oke, sebelum makin melebar. Itu sebelum makin melebar. Seseorang kecelakaan atau dibunuh, tidak. Baik. Oke, sebelum makin melebar, kita tidak bicara spesifik soal definisi visum begitu. Berbicara ini, Bung Dapi, yang bersangkutan ini berbicara apa yang Anda ingin sampaikan? Oke, apa yang Anda ingin sampaikan? Tidak ada bukti ilmiah di sini, sangat minim sekali scientific evidence. Makanya saya tanya, ngerti nggak arti visum itu apa? Sedangkan bukti ilmiah dari segi ekstraksi aja sudah ada. Yang kedua, dari hasil otopsi sudah ada, visum juga sudah pernah dilakukan. Artinya mereka kurang scientific evidence apalagi gitu loh. Nah, makanya saya menganggap kesaksian yang mereka hadirkan di muka persidangan itu adalah kesaksian testimoni, di mana antara saksi satu dengan saksi lainnya itu tidak ada persesuaian. Contoh kecilnya, yang katanya mereka menghadirkan saksi yang luar biasa itu namanya Adi Haryadi. Adi Haryadi ini ya menerangkan pada waktu hujan gerimis itu ya, saksi berjalan kaki katanya. Sekitar pukul 22.00 WIB itu dia melihat seorang laki-laki, tapi dia tidak mengetahui itu Pina atau Eki yang tergeletak itu. Terus yang kedua, saksi Ismail katanya. Setelah selesai lamaran acara anaknya, pukul 22.15-nya itu dia melihat seorang laki-laki dan perempuan itu tergeletak di situ yang katanya jumping stand. Sedangkan si Widi aja saksi mereka itu mengatakan 22:14-nya itu masih wewean, di antara mereka aja nggak konsisten. Itu saya buka loh di sini. Baik, tanggapan Anda, Pak Jan. Jadi kita harus kembali bahwa permohonan kembali, peninjauan kembali ini adalah dimaksudkan untuk mengkoreksi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Benar, tapi kan Anda bilang tidak ada persesuaian. Sebentar, Bang Pitra. Kita kasih kesempatan Bang Jan terlebih dahulu. Yang semua memori PK dan saksi-saksi ini tidak kami maksudkan untuk memuaskan Pak Rudiana dan juga Bung Pitra. Semua saksi-saksi yang kami tampilkan di persidangan adalah dimaksudkan untuk meyakinkan kepada hakim-hakim bahwa putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ini harus dikoreksi. Tapi persoalannya tadi kan terlepas dari kesaksian si Widi, menyambung dari kesaksian Widi. Sedangkan saksi yang nopum yang mereka ajukan, saudara rekan ajukan, di situ sudah tidak ada persesuaian, di mana Adi mengatakan 22.00 WIB, terjadi Ismail 22.15 WIB, sedangkan Widi 22.14 WIB, masih wewean.
Artinya apa? Saksi yang kalian ajukan itu tidak berkesesuaian dan tidak ada korelasinya juga dalam perkara. Oke, artinya apa? Kita akan kembali usai Seperti jeda. itu loh. Jadi, Pemirsa jangan kemana-mana. jangan dibilang Kita putusan masih akan tidak lanjut sesuai diskusi, ya. Bang Pitra. Gitu loh, Ditahan Bang dulu Jan. usai jeda. Kita simpan untuk segmen berikutnya, Bang. Jangan kemana. Pemirsa, kami yang segera kembali. Tetaplah di Prime Show.